akan mempraktekkan tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan penguatan dan keterampilan variasi. Terima kasih. Oke, di sini Bu bertanya, siapa tahu tentang kasih? Ya Bu, ya ini kasih itu adalah sikap yang tulus, saling menghargai orang lain, saling menolong. Ya, tepat sekali Indri. Ada berpendapat yang lain? Saya Bu. Ya, Pi? Kasih itu merupakan sikap di mana kita mau memaafkan kesalahan orang lain, Bu. Ya, Bang saya Bu. Ada Kasih lagi? itu penyayang, Bu. Ya, baik sekali. Terima kasih. Ibu mau bertanya ini sama kalian semua, ada yang tahu nggak mengampuni itu apa? Saya Bu, mengampuni itu seperti orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah pada dia. Seperti itu. Oke, bagus. Terus kenapa sih kita itu harus mengampuni padahal orang itu sudah menyakiti kita, orang itu sudah mengecewakan kita? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Menurut saya Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya bisa memaafkan orang lain, Bu. Oke, bagus. Nah, Indri ini dia dari tadi. Menurut Indri, mengampuni itu mudah nggak kamu? Menurut saya mengampuni itu mudah jika kita mengikuti keteladanan Yesus, Bu, karena Yesus sendiri bisa mengampuni kita yang berdosa. Kita juga harus bisa mengampuni orang lain, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman semua. Ini sudah selesai. Sudah Bu, ini jawaban saya, Bu. Ya, sudah bagus. Baik, Ibu lihat jawaban kalian sudah baik ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan di depan. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tes pengetahuan kita kalian satu-satu ya. Siap? Siap, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu mau tanya ke Elvi duluan deh. Menurut Elvi ya, dosa apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Coba sebutkan satu aja contohnya. Dia membunuh Uria, Bu. Iya, benar, tepat sekali. Jawaban kamu tepat sekali. Tapi kamu masih ingat ya? Sekarang Ibu mau tanya kita ya. Iya, Bu. Menurut kita bagaimana nih cerita tentang Nabi Nuh? Apa saja ketaatan yang dilakukan Nabi Nuh? Coba jelaskan satu. Yang saya tahu, Bu, Nabi Nuh itu percaya dengan janji Allah. Ya, tepat sekali. Dia membuat bahtera, Ya. karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu akan terjadi. Lalu yang lainnya itu semuanya ya, karena yang tidak percaya dengan Allah, mereka semuanya mati. Cuman Nuh dan keluarganya yang selamat beserta hewan-hewan yang dia bawa ke bahtera. Oke, tepat sekali. Bagus sekali jawaban kamu, Mbak. Siap, Bu. Bagaimana dengan Angel? Oh iya, Angel kemarin menang jadi seru Alkitab ya? Iya, iya. Selamat ya Angel. Selamat diberikan lagi ya. Ya Bu, semangat ya kalian semua. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, hobi anak-anak di kelas ini apa? Silakan, Indri. Bu, saya hobi nyanyi Bu. Oh iya, sebelum Indri bilang, Ibu sudah tahu kalau Indri bagus sekali suaranya anak-anak. Iya, kami juga. Ya, karena di 17 Agustus bulan lalu dia ini menang juara 1 kalau tidak salah ya. Oke. Kalau yang lain, Kalau saya hobinya makan aja Bu. oh iya, makan kebutuhan. Ya. Kita, saya main gitar. Oke, bagus. Karena hobinya beda-beda. Nah, karena Indri tadi dia bagus suaranya, dia pandai dalam bernyanyi, dia juga kemarin juara 1. Ibu minta tolong Indri minggu depan memimpin kita dalam ujian ketika kita ibadah kelas. Nah, kemudian juga Ibu minta tolong juga kita mengirim main gitar ya kita. Oke, Bu, siap. Oke. Baik, silakan dikumpulkan tugasnya. Baik, Bu. Bu.
diperiksa dulu ya. Ya, ada Bu. Baik, silakan ambil. Ibu sudah meriksa tugas kalian. Baik, Bu. Baik Bu. Mana tugas ibu? Kasih ibu ini. Ah ya. Ibu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke anak-anak, hari ini Ibu mau kasih pertanyaan lagi buat kalian. Pertama-tama Ibu mau tanya Iska dulu. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan mengenai keteladanan. Menurut Iska, coba jelaskan apa itu keteladanan. Teladan itu bisa jadi contoh buat orang lain. Bisa menjadi contoh. Oke, bagus jawabannya, cuman perlu disempurnakan lagi. Oke, Iska? Oke, sekarang kita keteladanan itu menurut kita seperti apa? Coba Bisa jelaskan. jadi penuntut. Bisa menjadi panutan. Oke, tepat, perlu sedikit lagi. Oke. Sekarang Elvi, Ya, Bu. menurut Elvi keteladanan itu apa? Coba jelaskan. Keteladanan itu, Bu, ketika seseorang bisa memberikan atau bisa menjadi contoh dan bisa menjadi panutan bagi orang lain, dia juga bisa memimpin orang lain begitu. Oke, bagus sekali menurut kalian. Siapa dari antara kalian yang pernah membaca atau maupun pernah dengar cerita tentang Timotius? Pernah? Bu. Pernah dengar? Masih ingat nggak ceritanya seperti apa? Enggak ya? Nah, kalau itu kalian bisa dengar cerita ibu berikut ini. Jadi, Timotius itu adalah ceritakan dalam Alkitab. Timotius adalah seorang muda. Dia seperti kalian ini, masih remaja. Nah, pada saat dari masa kecilnya dia diajarkan oleh ibu dan neneknya mengenai firman Tuhan. Jadi pada saat dia bertumbuh menjadi dewasa dan sudah besar, dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan di depan orang-orang banyak. Kalian sendiri berani nggak menyampaikan firman Tuhan? Orang banyak. Nah, itu yang membedakan Timotius dari anak-anak muda lainnya. Di saat anak-anak muda lainnya masih belum berani, tapi Timotius sudah berani pada saat itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Timotius ini menunjukkan bahwa Timotius sangat taat, sangat setia, dan sangat tekun terhadap firman Tuhan. Dia mau melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia mau mengajak orang, dia mau memberitakan firman. Terlihat sekali bahwa Timotius ini sangat mencintai firman Tuhan. Nah, kalian mau nggak menjadi seperti Timotius? Caranya kalian tahu nggak? Kalau mau menjadi Timotius, nggak tahu ya? Oke, kalau gitu ibu mau sebutkan ya. Caranya, kuncinya agar bisa menjadi berani seperti Timotius, kalian harus mengikuti keteladanan siapa? Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Kalian harus mengikuti keteladanan Yesus. Timotius sendiri mengikuti keteladanan Yesus. Dia mencintai firman Tuhan. Akhirnya dia juga mencintai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan sangat-sangat berani dan sangat-sangat mencontohkan yang baik. Jadi kalau kalian mau menjadi teladan, mau menjadi berani seperti Timotius, kalian harus mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu tentang mudahnya mengampuni. Jadi anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah merasakan kecewa, kita pasti pernah marah dengan seseorang atau
dengan orang-orang terdekat kita. Itu karena mereka sudah mengecewakan kita, karena mereka sudah misalnya berbohong terhadap kita. Nah, itu pasti akan membuat kita merasa kecewa dengan mereka. Nah, akan tetapi anak-anak, bagaimanapun kesalahan mereka terhadap kita, kita harus mau mengampuni mereka. Walaupun itu sulit buat kita, kita harus mau mengampuni mereka. Nah, jadi sebesar apapun kesalahan mereka, sekecil apapun kesalahan mereka, kita harus tetap mau mengampuni mereka. Nah, mengapa demikian? Perhatikan baik-baik karena ini penting untuk kalian tahu. Nah, mengapa kita harus mau mengampuni mereka? Karena itu merupakan perintah Tuhan buat kita. Seperti di dalam kitab Matius di pasal 6, di situ Tuhan Yesus ada berbicara dengan murid-muridnya. Apa kata Tuhan Yesus? Jadi kata Tuhan Yesus, siapapun yang akan mengikut aku, dia harus mau mengampuni sesamanya manusia. Karena Allah saja mau mengampuni manusia dengan cuma-cuma. Nah, jadi manusia itu juga harus mau mengampuni sesamanya manusia. Nah, jadi anak-anak, Allah saja mau mengampuni kita dengan cuma-cuma. Jadi kita yang sudah diampuni pun harus mau mengampuni sesama kita, walaupun itu tidak mudah. Nah, karena itu juga tidak baik buat kita terlalu lama memendam rasa marah, terlalu lama dendam dengan seseorang, karena itu juga akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Percuma kita selalu berdoa dengan Tuhan, tetapi di dalam doa kita tidak mendoakan masalah yang sedang kita alami. Ketika kita berdoa, kita tetap merasa marah dengan seseorang. Nah, itu tidak suka. Itu Tuhan tidak suka dengan kita yang masih memendam marah, kita yang masih dendam dengan sesama kita. Itu juga tidak baik buat kesehatan kita, karena ketika kita merasa marah, seperti banyak orang-orang bilang, tekanan darah kita itu pasti akan naik. Nah, itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Nah, jadi anak-anak, itulah pentingnya buat kita saling mengampuni, karena banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita. Anak-anak, karena kita mendekati hari Paskah, di sini Ibu akan bercerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Anak-anak tahu sebelum penyaliban Tuhan Yesus apa yang terjadi? Sudah tahu tidak? Baik, Ibu akan bercerita sedikit ya tentang sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Jadi yang terjadi sebelum penyaliban Tuhan Yesus ini, dari antara 12 murid Tuhan Yesus ada yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini berkhianat kepada Yesus. Dia menjual Yesus ke tentara Romawi untuk disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengetahui hal itu. Jadi ketika malam hari Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa, setelah dia berdoa, datanglah tentara Romawi ini ingin menangkap Tuhan Yesus. Ada tentara Romawi yang bernama Markus. Dia yang menangkap Yesus, namun murid Yesus yang bernama Petrus ini menghampiri Markus ini karena dia ingin membela Yesus. Dia mengambil pisau lalu mengalirkan pisau tersebut mengenai telinga kanan Markus. Lalu telinga kanan Markus ini terpisah dari kepalanya. Setelah melihat itu, Yesus berkata kepada Petrus, jangan melakukan hal itu, karena tidak baik menurut Yesus. Karena menurut Yesus, pisau itu adalah simbol kekerasan Yesus. Lalu Yesus mengambil telinga Markus yang terpisah dari kepalanya tadi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, Yesus melakukan mujizat. Dia mengambil telinga Markus tadi langsung memasang telinga Markus tadi, yaitu mujizat Tuhan Yesus. Telinga Markus tadi langsung bersambung seperti itu. Jadi dari pelajaran itu kita dapat ambil pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu orang yang baik, walaupun dia tahu bahwa orang yang jahat, orang itu tadi yang menjahati dia tidak membalas dengan kejahatan, namun dia membalas dengan kebaikan. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang mengampuni. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ibu
Ibu mau bertanya kepada Indri, apakah Indri masih ada merasa dendam atau marah kepada orang lain? Ya Bu, saya pernah merasa dendam dan sampai hari ini saya masih dendam Bu. Oke, sebaiknya berdamai dengan diri ya, supaya kita bisa memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Karena kan dendam itu tidak baik. Nah, ada lagi? Saya itu masih dendam dikit Kalau belum tahu, ngapain Kak? karena teman saya merusak handphone saya Bu. Oke, untuk Iska, semoga cepat bisa memaafkan kesalahan yang temannya lakukan ya Iska. Siapa tahu temannya tidak sengaja melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita pernah merasa dendam atau marah kepada orang lain, Nah, kalau dulu kalau sekarang sudah tidak. Oke, bagus kalau seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu mengampuni. Mengampuni itu adalah dimana ketika perasaan hati kita mampu dan dikuatkan untuk memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan terhadap diri kita seperti itu. Mengapa kita harus bisa mengampuni? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih supaya kita kasih ini yang membuat kita bisa mampu memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan terhadap kita seperti itu. Jadi apapun yang orang lain lakukan, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja, alangkah baiknya apabila hati kita dilapangkan untuk mampu memaafkan dan mampu dengan tulus melupakan hal-hal yang orang lain lakukan kepada kita dengan tulus pula seperti itu ya. Siapa di sini yang tahu cerita tentang Nabi Nuh di perjanjian mana, di kitab mana? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu, Yeti? kita masuk dulu. Yohanes? Yohanes. Bukan. Ayo, siapa yang tahu lagi? Saya Bu, Ya, Indri? kalau nggak salah di kitab Kejadian Bu. Ya, benar sekali, Indri. Nah, kalau kita di kitab mana, kita tahu nggak cerita tentang Nabi Nuh seperti apa? Kalau Indri diceritakan? Cerita tentang Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini adalah seorang yang dipercayai Tuhan karena dia taat kepada Tuhan. Jadi pernah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia di dunia ini dan Tuhan ingin memusnahkan manusia dari dunia ini. Tapi Tuhan karena Tuhan menyayangi Nuh, karena Tuhan percaya kepada Nuh, jadi Tuhan menjanjikan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nuh dengan cara harus membuat bahtera. Nah, jadi Nuh boleh membawa anak-anaknya, istrinya ataupun anggota keluarganya yang lain agar ikut bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu agar keluarganya juga selamat. Nah, tapi pada saat Nuh membuat bahtera, orang-orang mengatakan bahwa Nuh itu gila karena dia membuat bahtera yang sangat besar. Jadi orang pikir mustahil bahwa membuat bahtera itu karena akan terjadi bencana yang sangat besar. Orang tidak percaya, tapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah bahtera itu selesai dibuat, Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama keluarganya yang percaya kepada Tuhan juga, dan juga Nuh memasukkan binatang demi binatang agar terpelihara hidupnya bersama-sama dengan mereka. Tapi orang-orang lain yang tidak percaya dengan Nuh semuanya binasa oleh karena hati mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi begitu ceritanya Bu. Ya, benar sekali, Indri. Terima kasih, Indri. Kalian tahu nggak? Pernah nggak baca di Kejadian? Pernah ya. Banyak hal-hal yang membuktikan bahwa Daniel taat. Nah, salah satunya ketika Daniel dan teman-temannya, Daniel ini kan mempunyai seorang teman, tidak hanya dia. Tiga temannya ini juga termasuk orang yang taat kepada kepada Tuhan, begitu ya. Jadi Daniel, Hanania, Misael dan Azaria ini adalah keempat orang yang berteman, yang bersahabat dan sama-sama memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jadi pada saat mereka dipanggil oleh pelayan, tahu nggak kenapa mereka dipanggil oleh pelayan? Pelayan ini berasal dari kota Babel. Jadi mereka ingin menjadikan keempat pemuda ini, Daniel dan teman-temannya, sebagai pelayan di kerajaan Babel. Nah,
dipilih? Ibu mau tanya kalian. Tahu nggak kenapa mereka dipilih? Tidak tahu. Nah, kalau gitu ibu kasih tahu. Jadi mereka dipilih itu karena mereka satu-satunya orang yang cerdas, orang yang taat, orang yang benar-benar dipercaya saat itu. Jadi ketika suatu kerajaan memilih seseorang atau memilih beberapa orang untuk dijadikan pelayan setia, pasti mereka memilih orang yang taat, kan? Taat kepada raja, karena mereka adalah orang yang taat. Jadi di sini Daniel dan teman-temannya dipilih oleh Tuhan. Tapi bukan tentang itu yang mau ibu kasih tahu ke kalian, tapi tentang ketaatan mereka. Nah, ketaatan mereka ini terbukti pada saat pelayan-pelayan di istana ini memberikan makanan kepada mereka. Apa yang terjadi? Kalian tahu apa yang terjadi pada saat pelayan-pelayan memberikan makanan kepada mereka? Bagaimana? Ayo Iska, Elvi, Ika. Mereka, iya betul sekali. Mereka tidak mau memakan makanan raja. Karena itu kenapa? Karena makanan raja itu dianggap haram pada saat itu. Jadi mereka tidak mau memakan makanan raja. Berarti tandanya mereka adalah orang yang taat, orang yang setia. Nah, bagus sekali. Orang yang taat, orang yang setia. Karena itulah mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Ini kan makanan ini kan adalah hal-hal duniawi ya, enak, lezat, daging, anggur, gitu kan ya. Tapi mereka tidak mau memakannya. Itu karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa yang akan dimakan mereka itu adalah barang-barang yang haram. Jadi mereka tidak mau. Nah, di situ kita patut mencontohi, kita patut jadikan itu sebagai teladan bagi kita. Jadi kalau misalkan anak-anak tiba-tiba mau pergi ke gereja ya, tiba-tiba kalian merasa malas, kalian terpengaruh oleh Yesus kalian, teman kalian mau ngajak main game, mau ngajak jalan, mau nonton, kalian tolak aja karena itu adalah hal duniawi. Kita tidak harus terpengaruh oleh hal dunia karena Yesus mengajarkan kita untuk taat. Jadilah kita mencontohkan Daniel ini sebagai panutan kita. Jadilah taat kepada Tuhan. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita yang berhubungan dengan kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen itu seperti apa sih? Jadi kepemimpinan Kristen itu adalah kepemimpinan yang menurut nilai-nilai Kristen. Nah, nilai-nilai Kristen ini adalah nilai-nilai yang diambil atau diteladani dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu ada satu contoh yang bisa kalian lihat secara langsung. Contoh kepemimpinan Kristen itu bisa disebut kepemimpinan yang demokratis. Bisa bantu ibu pegangkan ya satu. Kalian bisa lihat jelas satu. Nah, jadi ibu mengumpamakan kepemimpinan Kristen itu kepemimpinan yang secara demokrasi seperti kepemimpinan di negara kita ini. Di mana kepemimpinan di negara kita ini kita lebih banyak dibebaskan. Demokrasi ini kan artinya kepemimpinan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sehingga kenapa kepemimpinan yang seperti itu bisa ibu samakan seperti kepemimpinan Kristen, karena kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan yang adil, ya nggak? Yang adil. Nah, kenapa juga bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam demokrasi nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah nilai toleransi. Toleransi itu dimana kita bisa diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat kita atau kita ingin menjadi pemimpin. Ini kan demokrasi itu kan seperti itu. Nah, kemudian juga kita bebas berpendapat. Kita bebas berpendapat. Adanya toleransi berarti kita juga bebas berpendapat. Ya. Kalau di negara-negara lain, misalkan di Korea Utara, pasti rakyatnya kalian bisa tahu sendiri kan, Korea Utara adalah negara yang memiliki pemimpin yang otoriter. Sedangkan di negara kita Indonesia
pemimpinnya karena dari rakyat oleh rakyat itu rakyat, jadi rakyat itu berhak. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat selain toleransi, kebebasan dan berpendapat, kita juga melihat ada menghargai perbedaan. Di dalam negara kita juga diajarkan untuk menghargai setiap perbedaan. Jadi boleh ada yang Kristen, Islam di sini boleh, ada yang Hindu, ada Buddha, tidak ada yang melarang dan tidak ada juga yang melarang setiap budaya yang ingin menyatakan kebudayaan di tempat ini, yang ingin menyatakan eksistensinya di tempat ini. Jadi disitulah kita mendapatkan kebebasan karena kita di negara ini menghargai setiap perbedaan. Kemudian ada juga keterbukaan. Di sini kita juga diajarkan mengenai keterbukaan satu sama lain. Jadi ketika ada orang asing yang datang, kita diajarkan juga untuk terbuka satu dengan yang lain. Kita bisa menerima saudara-saudara kita yang lain. Itu bagusnya. Seperti inilah kepemimpinan yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena itu Ibu mengumpamakan atau memirikan kepemimpinan Kristen itu seperti kepemimpinan yang demokrasi ini. Nah, jadi cukup jelas yang Ibu jelaskan tadi. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari gambar-gambar ini, kalian bisa lihat contohnya. Nanti Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian akan membuatkan gambar seperti ini ya. Buatkan gambar seperti ini dari sini. Terserah materi tentang apa, yang penting berhubungan dengan kepemimpinan. Oke? Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu memelihara dan melestarikan alam. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang alam memelihara ciptaannya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang betapa baiknya alam itu, dia sudah menciptakan kita manusia dan juga Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di bumi ini. Nah, jadi sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, sebagai rasa syukur kita itu, kita harus memelihara dan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, ada yang tahu nggak gimana sih cara kita memeliharanya, atau ada yang pernah nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Merawat bunga, aku siram bunga setiap hari. Nah, ya itu merupakan bantu kita merawat apa yang sudah Tuhan berikan. Atau ada yang lain? Saya Bu, menurut saya menjaga ciptaan alam itu bisa kita lakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan Bu. Nah, itu salah satu dengan kita tidak mengotori alam. Karena kalau kita mengotori alam itu akan ada akibatnya buat kita. Kalau ini biasanya bagaimana? Mengenai ciptaan Tuhan itu bisa juga kita lakukan dengan memelihara hidup sehat, karena kita ini juga ciptaan Tuhan. Jadi biar kita tetap terjaga, tetap terpelihara, kita harus memelihara hidup sehat dan memelihara hidup yang disiplin. Oke, bagus sekali. Nah, itu juga merupakan yang utama kita sendiri, karena kita juga sebagai ciptaan Tuhan. Karena kalau kita nggak merawat diri kita sendiri, kita juga nggak akan bisa merawat ciptaan Tuhan yang lain. Nah, kita juga bisa dengan cara memelihara misalnya binatang. Mungkin ada yang suka memelihara kucing atau suka memelihara anjing. Nah, itu juga merupakan cara kita mencintai sesama ciptaan Tuhan. Nah, oke, terima kasih buat sharing kalian. Terima kasih untuk kalian berbagi apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Kalian mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kita tentang dosa. Ibu menggambarkan manusia itu seperti air ini. Air ini awalnya bersih, tidak terkena noda, dia suci, dia murni. Nah, kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka air yang putih, bersih, dan suci ini berubah menjadi air yang gelap. Seperti ini. Nah, ini gambaran manusia sekarang. Dari yang awalnya manusia itu bersih tanpa noda,
kemudian berubah menjadi gelap, bercampur karena dosa manusia. Tetapi karena kasih Yesus kepada kita, Dia mampu mengubah air yang gelap tadi menjadi putih kembali melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia ini. Bagaimana anak-anak paham? Paham, Bu. Oke.